apa kabar kalian semua? Saya berharap kalian tetap sehat dan tetap kuat senantiasa. Hari ini saya ingin membahas tentang pekerjaan yang ada di Macau. Gimana find job di Macau, teman-teman semua, plus dan minusnya, kelebihan dan kekurangan untuk mencari job yang ada di Macau, ya teman-teman semua. Jadi teman-teman, buat kalian yang mungkin di interminute atau ngebreak, udah nggak mau lagi kerja di Hong Kong, nggak apa-apa. Ini bukan, saya bilang berkali-kali, ini bukan rahasia lagi bahwa di Macau itu banyak pekerja migran, walaupun belum ada penempatan secara resmi dari pemerintah, apalagi dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Itu belum ada penempatan di Macau gitu ya, Kemenaker. Pokoknya dari pemerintah lah yang resminya gitu ya. Belum ada penempatan secara resmi ke Macau karena Macau itu tidak ada hubungan diplomasi antara Macau dan Indonesia. Begitu ya teman-teman. Beda sama Hong Kong. So, gimana caranya untuk mencari di Macau? Dan ini menurut pengalaman saya, karena saya 1 bulan tunggu visa di Macau, dan berpikir don negative thinking ya teman-teman semua. Kita harus open minded. Gimana nih, karena gini, kita nggak usah nggak munafik gitu ya, bahwa teman-teman kita tuh yang kerja di sana di Macau-nya resmi gitu, cuman secara pemerintahan kita Indonesia belum resmi Macau gitu. Tapi nggak juga bisa kita bilang janganlah gitu untuk orang kok mau cari kerja. Cuman masalahnya ini ada plus dan minusnya ketika kalian di Macau nanti. Sekarang let's go kita bahas ya teman-teman semua. Ketika kalian di interminute terus kalian nggak mau kerja lagi di Hong Kong, atau kalian udah last time terus nggak dapat majikan, sok aja keluar ke Macau teman-teman semua. Di sana ada teman-teman yang kita bisa minta tolong mereka carikan majikan begitu. Jadi di sana tuh setelah kita keluar dari Hong Kong, kita bisa ngekos di sana teman-teman semua. Ngekos itu kemarin saya bayar 900 dolar satu ranjang gitu. Ada beberapa ranjang kan, ada atas bawah gitu. Jadi saya tuh tunggu visa, saya bayar kos di sana, dan bertepatan saya ngekos di tempatnya yang suka proses anak-anak di Macau gitu. Jadi saya tahu gimana cara mereka. Bahkan saya ngebantu teman-teman yang mau cutking, saya antarin ke terminal gitu, karena kan saya gak ada kerjaan 1 bulan duduk-duduk. Mendingan saya bantuin mereka kan, iya kan? Dan gimana caranya? Kalian keluar dari Hong Kong, pergilah cari kos di sana, dan bilang ke teman-teman kalian untuk mau cari job di Macau. Di Macau kelebihannya ada 2. Bisa stay in, kayak kita 1 kali 24 jam nanti keluar, bukan keluar, nanti keluar hari Minggu pagi kalau libur kan. Kalau di Macau kalian bisa stay out, tidak ada larangan kayak di sini. Di sini ketahuan stay out, majikan nanti kena penalti. Kalau di Hong Kong tuh nggak bisa stay out. Secara peraturan dan undang-undang dan kontrak itu nggak bisa stay out di Hong Kong ya teman-teman semua. Nggak bisa stay out karena itu peraturan labor gitu. Majikan berhak menyiapkan tempat tidur, fasilitas kita semuanya gitu ya teman-teman semua. So tidak bisa ada yang stay out kalau di Hong Kong. Beda, different sama Macau. Macau itu ya peraturannya di sana bisa stay out dan bisa stay in gitu teman-teman semua ya. Jadi kalau kalian udah terbeban dengan kehidupan di Hong Kong yang 1 kali 24 jam, why not go to Macau, right? And then you can find job. Pilih di sana mau stay out atau stay in gitu ya. Kalau stay out, kalian pergi jam 8 malam, pergi jam 8 pagi, pulang jam 8 malam. Tergantung majikan gitu ya. Tapi minimal kalian tuh
bisa rileks gitu, rileks. Kalau saya lihat dengan uh, mata saya, anak-anak Makau lebih rileks. Anak-anak Makau lebih rileks dibanding anak-anak Hong Kong yang tegang. Iya tegang, kalau saya bisa bilang tegang. Karena apa? Kita satu kali 24 jam sama majikan loh. Saya nih bikin video seperti ini, kalau ada bosku, ya kadang bisa bikin, tiap malam saya bisa bikin video gitu. Cuman sometimes lagi bikin video dia udah seharusnya saya harus ambilin dia air gitu ya. Apalagi kalau saya bikin video dia lagi cuci darah ya, maksudnya kan karena orang penyakit ginjal ya, dia nggak bisa bergerak. Itu selang-selangnya kan masih proses cuci gitu ya. Terus saya bikin video, terganggu lah gitu ya. Jadi teman-teman seperti itu. Kalau di Makau kalian bisa memilih stay out atau stay in, tapi gajinya hanya 4.500, tergantung. Kalian bisa nego lah ya. Kalian bisa nego. Siapa tahu dapat 5.000. Bahkan ada teman saya ya 7.000. Itu sekelas company gitu. Itu sekelas company yang ada di sana gitu. Di Makau bisa find job company gitu ya. Kalau di kalau yang PRT ya standar 4.500 teman-teman semua. So buat kalian, saya tidak kayak marilah kita jujur aja gitu, maksudnya ya teman-teman semua, nggak usah sok-sok gitu, nggak usah sok-sok karena saya relawan di BP2MI terus saya harus bilang jangan ke Makau. Di Makau itu bukan penempatan pekerja migran, di sana belum resmi, jadi enggak lah, kita terlalu berdosa loh kalau kita seperti itu. Orang mau cari kerja secara di Makau itu, dalam Makau itu mereka udah resmi. Kalau pemerintahan kita aja yang dari pemerintah kita Indonesia belum ada hubungan diplomasi, makanya belum ada dibuka resmi di Makau begitu ya teman-teman semua. Jadi segala kekurangan dan kelebihan itu kita tanggung sendiri teman-teman semua ya. Nah di Makau bisa stay out dan stay in, tetapi ada tapinya, minusnya apa? Karena fine sendiri. Ketika kita punya masalah, kita harus fighting sendiri ya teman-teman semua. Kayak tiba-tiba kamu tuh kerja loh, kalau majikan langsung belikan kamu tiket, kamu tuh langsung keluar dari Makau. Dan selama 6 bulan baru bisa cari kerja lagi. Itu peraturan di Makau. Dan ketika kalau ada masalah-masalah cuma agensi, sementara agensi tidak terlalu kuat ya, begitu. Nah, kalau diputuskan kontrak, ingat bahwa tiket itu kita nggak ada uang tiket. Kalau toh memang majikan belikan langsung tiket, itu berarti kita harus keluar dari Makau dan kita belum bisa find job selama 6 bulan. Begitu teman-teman semua, biar kita mengerti gitu ya. Jadi di Makau itu ada plus dan minusnya gitu ya. Kalau dibilang tergantung mujur-mujuran, tidak juga sih, karena hidup ini bukan tergantung mujur-mujuran, karena engkau mujur. Kalau kita berpikir bahwa you bisa hidup bagus karena mujur, Tuhan gak adil dong. Benar gak sih? Mungkin kita harus lebih jeli gimana caranya nih kita fighting dengan hidup. Begitu teman-teman semua ya. So buat kalian yang mungkin di interminute terus nggak mau pulang lagi ke Indonesia dan kalian udah boring di sini di Hong Kong, nggak apa-apa, terserah. Walaupun saya pakai jaket volunteer ya BP2MI, apalagi di belakangnya ada bilang sikat sindikat, cuman ini lain lagi gitu ya. Ini maksudnya buat teman-teman, daripada mereka stres gitu ya, pulang Indonesia nggak ada uang,
gitu ya. Kita realistis aja gitu ngomongnya gitu ya, jujur-jujur aja gitu. Cuman saya udah bilang plus dan minusnya ya. Kalau ada apa-apa itu tidak bisa mengeluh di KJRI. Kalian tidak bisa mengeluh di sini gitu ya, karena emang kita nggak bisa bikin apa-apa begitu. Jadi ya harus terima konsekuensinya gitu ya. Kalau seandainya ada apa-apa, itu plus minusnya ke Makau. Tapi saya sarankan kalau kalian udah nggak tahan di sini, udah bosan di Hong Kong, it's okay, why not untuk pindah negara, iya kan? Itu tergantung kalian ya teman-teman semua. Kalau yang masih ada di Hong Kong, terus majikannya nggak baik, agensinya sedeng-sedeng, itu bisa dilaporkan ke KJRI gitu. Apalagi agensi yang main tai sama majikan, ya itu bisa dilaporkan gitu teman-teman semua. Oke, kira-kira ini masuk nggak ya penjelasan saya tentang Makau, ke Makau buat teman-teman yang di interminute dan break yang udah bosan kerja di Hong Kong? Sok silakan. Saya nggak bilang ini, tapi daripada kalian pulang di Indonesia tuh belum tentu kita berapa bulan di Indonesia. Saya tuh pernah pengalaman 5 bulan di Indonesia kere lagi karena nggak ada bisnis. So saya ini lagi berpikir gimana caranya untuk kalau seandainya saya pulang lagi itu saya udah punya uang yang minimal untuk berbisnis begitu ya. Oke teman-teman, itu sebagai penjelasan saya tentang Makau dengan segala plus dan minusnya ya teman-teman semua. Kita bikin lagi video tentang mencari company ya di Makau ya. Dan ini bukan rahasia, kita buka-buka aja gitu ya teman-teman semua, segala resikonya. Oke teman-teman semua, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan pernah pantang menyerah ya, terus berbuat baik meskipun kebaikanmu dilupakan banyak orang. Oke, God bless, bye bye.